Hanif merebahkan tubuh lelahnya di kasur. Allah, nikmatnya. Tidak semua orang mensyukuri hal-hal kecil yang mereka miliki. Seperti masih terbangun di pagi hari, bisa menghirup oksigen, netra berfungsi mengenal bentuk dan warna, sendi bekerja sempurna, kaki berdiri tegak menopang tubuh, lidah membedakan rasa, dan banyak lagi. Karunia yang kadang luput, termasuk nikmat melempengkan tubuh setelah 3 hari berjibaku dengan seabrek aktivitas daurah. Ia tidak ingin mengeluh, karena ini adalah pilihannya. Ia sangat paham bahwa jalan dakwah tidak pernah mudah, butuh pengorbanan, waktu, harta, dan tenaga. Semangatnya membubung, tidak ada yang bisa menghentikan gelombang di dalam diri yang mendesak keluar. Baru sebentar mengistirahatkan mata, terdengar ketukan di pintu. Hanif, uminya memanggil. Hanif beranjak membuka pintu. Sejak kecil Umi membiasakan Hanif dan adik-adiknya untuk mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar orang tua. Sebagai contoh, Umi melakukan hal yang sama ketika hendak masuk ke kamar anak-anaknya. Kenapa, Mi? Ada telepon. Dari siapa? Harry. Hanif mengangguk singkat. Ia berjalan keluar. Bapak sudah pulang, Mi? Belum. Kamu sama adik-adik kalau mau makan duluan aja. Umi kembali ke dapur. Hanif melintasi ruang tengah di mana adik-adiknya sedang belajar dan mengerjakan PR. Ia ketiga dari 9 bersaudara. Bapak dan Umi menginginkan anak yang banyak, karena Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang jamak. Banyak anak tidak identik dengan hidup susah atau tak terurus. Buktinya mereka berkecukupan, walau ada masa di mana usaha bapaknya mengalami surut. Rezeki sudah Allah tetapkan sebelum seseorang dilahirkan. Rezeki akan mengejar pemiliknya, seperti halnya maut. Jadi tidak perlu resah dengan nafkah, justru seharusnya gelisah dengan banyaknya maksiat yang dilakukan. Assalamualaikum. Salam Hanif setelah mengangkat telepon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah sampai di rumah antum. Harry adalah sahabatnya sejak tahun pertama kuliah. Mereka sama-sama aktif di Rohis kampus. Alhamdulillah baru sampai. Ada apa, akhi? Ia dan Harry menjadi panitia daurah penerimaan anggota Rohis untuk mahasiswa baru di daerah Puncak. Hari ini acara berakhir. Mereka tiba di kampus ketika asar. Setelah menyelesaikan beberapa urusan, ia langsung pulang dan sampai di rumah maghrib. Afwan, Ana tahu antum mungkin sedang istirahat. Ustadz Kamil tadi nelpon Ana. Beliau minta tolong kalau ada ikhwan yang bisa menjadi imam tahajud malam ini di Masjid SMA 73, jelas Harry. Ana langsung kepikiran antum. Hanif menarik napas pelan. Raganya memang butuh istirahat, tetapi jiwanya terpanggil untuk melaksanakan amanah. Tanpa pikir panjang, ia menjawab, Insya Allah. Alhamdulillah, Ana kabarin Ustadz Kamil dulu ya. Jazakallah khair akhi, wa iyyakum akhi. Hanif meletakkan telepon dengan senyum kecil di bibir. Mau pergi lagi? Tanya Umi sembari meletakkan piring di meja makan. Anaknya yang nomor 5, Habibah, ikut membantu. Bunyi piring beradu pelan, sendok dan garpu berdenting. Iya Mi, habis Isya, insya Allah. Iya sudah, makan dulu. Umi tahu benar dengan kegiatan anaknya itu. Padat, sering tidak pulang ke rumah karena kuliah dan tugas dakwah. Ia bersyukur, untuk itulah ia mendidik anak-anaknya dengan keras sewaktu mereka kecil, agar menjadi pejuang di jalan Allah. Hanif mengangguk kecil. Hanif mandi dulu Mi, pamitnya sebelum melangkah ke kamar. Ia menutup pintu seraya memindai isi kamar. Ada 4 petiduran di sana. Ia berbagi kamar dengan adik-adiknya. Sudah beberapa lama ia memikirkan untuk kos dekat kampus, selain karena jarak yang dekat dibanding rumahnya di daerah Priok. Ia juga menyukai suasana asrama ikhwan yang dinamis. Tentu akan lebih semangat berdakwah bila berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dan misi. Hanif menarik napas panjang. Ia menuju lemari dan bersiap mandi. Ketika yang lain sedang hangout dengan teman-teman dan menghabiskan malam dengan bersenang-senang,
Ia memilih jalan yang tidak biasa, sesuatu yang dianggap asing dan tidak keren oleh beberapa orang. Biarlah Allah yang menilai. Selesai bersiap, Hanif pamit ke uminya. Ia mengeluarkan Khalid, motor kesayangan pemberian bapaknya, dari garasi. Kendaraan roda 2 yang dinamai Khalid itu sudah menemaninya selama hampir 2 tahun ini. Ia berharap semoga Khalid menjadi saksi di yaum akhir nanti tentang perjuangannya mengemban amanah. Dalam perjalanan ke masjid sekolah, motornya berhenti di perempatan lampu merah. Hanif melihat pasangan muda-mudi yang berjalan di sepanjang trotoar. Ingatan masa SMA kembali. Dulu ia pernah hampir terperosok ke hubungan tanpa status dengan seorang akhwat. Bersyukur Allah masih menyelamatkan. Sekarang ia berusaha menata hati dan menjaga pandangan. Sangat tak pantas raga ini menikmati yang belum haknya. Lampu masih merah, menunggu pejalan kaki menyeberang. Dari balik helm, netranya menangkap seorang perempuan berhijab panjang sedang menyeberangi jalan. Tiba-tiba memorinya kembali ke beberapa waktu yang lalu, ketika awal semester. Saat itu mahasiswa baru selesai mengikuti penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di auditorium kampus. Ia sedang berada di dekat sana, hendak menuju kantin. Seperti biasa, ketika berjalan pandangan lurus ke hadapan, menjaga mata. Entah apa yang membuatnya mendongak, dan tanpa sengaja pandangannya tertumbuk pada seorang akhwat berwajah salju dengan mata sedikit sipit. Mungkin bukan sipit, akhwat itu sedang tersenyum pada teman di samping sehingga membuat netranya mengecil. Hanya beberapa detik, tetapi tidak dipungkiri, membuatnya terpaku sesaat. Cantik, itu yang terlintas dalam benak. Alis berbaris rapi dengan hidung mungil dan pipi kemerahan. Waktu terasa terhenti, wajah belia sang akhwat terekam hingga ke sukma. Cepat ia tersadar, berpaling dan melanjutkan langkah. Sejak itu ia berikrar dalam hati, harus menjauh dari akhwat yang satu ini bila tidak ingin mendapatkan masalah di kemudian hari. Bagi Hanif, perempuan berhijab putih itu terlalu jelita. Jika ada seseorang yang bisa menggodanya, nampaknya hanya akhwat itu. Mereka tidak pernah bertemu lagi, tidak sampai daurah kemarin. Hanya selintas ketika sedang menunggu bus untuk bersiap pulang. Dadanya berdesir halus mengenang hal itu. Hanif menarik napas panjang. Tidak. Ia tidak ingin bermain-main dengan hatinya. Sekarang waktunya fokus untuk dakwah, bukan perempuan. Titik. Namun ia merasa akan bertemu kembali dengan akhwat yang namanya saja ia tidak tahu. Apalagi mereka satu kampus. Kemungkinan besar satu organisasi. Kalau benar seperti itu, ia harus menyiapkan hati agar tidak terjatuh lagi ke lubang yang sama. Bagaimana daurahnya? Tanya ayah sembari menyuap makanan. Alhamdulillah, menyenangkan ya. Rania menyendok sayur ke piringnya. Mereka sedang makan malam bersama. Meja makan tidak cukup menampung ke-6 adik-adiknya. Beberapa duduk di ruang tengah. Kegiatannya apa saja di sana? Tanya ibu sembari menyuapi si kecil yang masih balita. Banyak bu. Rania menceritakan dengan semangat tentang kegiatan daurah selama 3 hari. Nanti ada daurah lagi tahun depan. Rania mau ikut ya ayah? Ayahnya tersenyum tipis. Kita lihat saja tahun depan. Bibirannya sedikit maju. Udah istirahat dulu, lerai ibu, kamu pasti capek. Rania mengangguk pelan, ia memang lelah. Tubuhnya terasa remuk redam. Rania duluan ya. Ia pamit seraya membawa piring kotor ke bak cuci piring. Ia terlalu letih untuk mencuci piring. Lagi pula itu adalah tugas adiknya yang nomor 2. Mereka 7 bersaudara. Masing-masing mempunyai tanggung jawab karena tidak ada asisten rumah tangga. Ia kebagian menyetrika pakaian, tugas yang banyak dihindari adik-adiknya. Sampai di kamar, Rania langsung menghempaskan tubuh di kasur. Allah, nikmat sekali. Ia menggeliat pelan, ketika hendak memejamkan netra, tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan sisa tenaga, ia menurunkan kaki dari petiduran dan beranjak berdiri menuju meja belajar. Rania duduk dan membuka laci, mengungkap buku bersampul hijau muda yang terletak paling atas. Hati-hati ia mengambil buku tersebut dan meletakkan di meja. Ia membuka halaman secara acak. Senin, 2 September 1996. Hari ini aku seneng banget.
bisa ketemu sama Mbak Nisa. Masya Allah, baik banget orangnya. Mbak Nisa itu ketua keputrian Rohis di FMIPA. Keren ya? Mbak ngajakin aku sama Zia untuk ikut kajian tafsir Al-Quran di kampus Jumat ini. Aku langsung jawab bisa. Gak sabar pengen aktif di Rohis kayak Mbak Nisa. Rania membuka halaman lain. Selasa 1 Oktober 1996. Alhamdulillah, selesai program pembinaan untuk adik-adik SMA. Sempat keteteran karena sudah mulai kuliah. Doain ya supaya aku bisa seimbang antara amanah di kampus dan alumni SMA. Walau capek tapi seneng. Kayaknya harus mulai ngatur waktu lagi deh. Soalnya jadwal bimbel sama les privat juga nambah. Belum lagi praktikum dan kuliah. Semangat Rania. Buktikan kalau akademis dan dakwah bisa seiring sejalan. Buktikan kalau aktivis dakwah IPK-nya juga bisa bagus. Insya Allah bisa meraih cum laude. Amin. Rania tersenyum kecil. Sejak masuk kuliah, ia memutuskan sebisa mungkin membuat jurnal tentang kegiatan. Tidak harus setiap hari, tetapi memuat kejadian penting dan aktivitas dakwah, termasuk curahan hati. Ia membuka halaman yang masih kosong, mengambil pena, dan mulai menulis. Ahad 20 Oktober 1996. Alhamdulillah, kesampaian juga ikut daurah Rohis di kampus. Masya Allah, jadi tambah semangat untuk segera memulai. Banyak ilmu yang aku dapetin, juga teman baru dari jurusan lain. Mudah-mudahan ayah ngasih izin untuk daurah lanjutan tahun depan. Rania bertopang dagu sembari mengetukkan pena beberapa kali ke meja. Ia melanjutkan menulis. Bacaan imam sholat tahajud pas daurah bagus banget. Semua juga bilang gitu, sampai banyak yang nangis juga. Suara imamnya membuat hati bergetar. Aku gak tahu siapa imamnya. Penasaran sih, siapa ya kira-kira? Jemari Rania berhenti. Ia menarik napas panjang. Apa perlu ia mencari tahu?